Dunia modern terlihat seperti sesuatu yang berjalan otomatis. Aplikasi terbuka, uang berpindah, data mengalir. Tapi sedikit yang tahu, di balik semua itu, ada satu negara yang bekerja tanpa henti mewujudkannya. India. Ini bukan kisah kebangkitan instan. Ini adalah cerita yang dimulai jauh sebelum dunia digital lahir. Untuk memahami India hari ini, kita harus kembali ke masa kolonial di bawah Inggris. Selama ratusan tahun, Inggris membangun sistem administrasi yang sangat spesifik di India. Birokrasi, bahasa Inggris, dan pendidikan formal berbasis teknik dan administrasi. Sistem ini tidak dirancang untuk industri digital, tapi tanpa disadari, ia menciptakan sesuatu yang akan berguna puluhan tahun kemudian. Setelah India merdeka tahun 1947, negara ini tidak langsung menjadi negara dengan ekonomi terbuka. Sebaliknya, India membangun ekonomi yang tertutup dan terencana. Negara mengontrol banyak sektor. Pertumbuhan ada, tapi lambat. Di tengah sistem ini, India membangun institusi penting, IIT, Indian Institute of Technology. Tujuannya sederhana, mencetak insinyur kelas dunia. Namun ternyata efeknya jauh lebih besar. IIT menciptakan generasi yang mampu berbicara dalam bahasa global teknologi, yakni matematika dan komputer. Tapi pada tahap ini, India masih belum punya pasar global untuk kemampuan tersebut. Lalu datang titik kritis di tahun 1991. Di momen itu, India menghadapi krisis ekonomi besar. Cadangan devisa mereka hampir habis. Negara berada di ambang gagal bayar. Di titik inilah India dipaksa berubah. Pemerintah mulai membuka model ekonominya, mengurangi kontrol negara, dan mengizinkan investasi asing. Ini bukan pilihan ideologis, ini adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Pada saat yang sama, perusahaan di Amerika dan Eropa menghadapi masalah lain. Biaya tenaga kerja teknologi meningkat, tekanan kompetisi global naik. Mereka mulai mencari solusi, dan mereka menemukannya di India. India dipilih bukan karena India benar-benar siap saat itu, tapi karena India murah dan mampu. Inilah awal outsourcing bidang teknologi terjadi. Pekerjaan yang dulu dilakukan di Amerika mulai dikirim ke India melalui jaringan internet, melalui kode, melalui sistem kerja jarak jauh. Perusahaan India seperti TCS, Infosys, dan Wipro muncul. Mereka bukan membuat produk untuk dijual, mereka mengerjakan bagian dari sistem global. Mulai saat itu, India menjadi mesin kerja digital dunia. Seiring waktu, profesi ini semakin berkembang. Bangalore menjadi pusat global IT. India tidak lagi hanya mengerjakan tugas sederhana, mereka mulai mengelola sistem global. Namun struktur kekuasaan tidak berubah, platform tetap dimiliki perusahaan barat. India sekedar mengoperasikan, barat memiliki. Ini adalah bentuk baru ekonomi global. Ini bukan kolonialisme ala militer, tapi kolonialisme struktur digital. Kekuatan tidak terlihat di wilayah, tapi di dalam jaringan. India menjadi pusat tenaga kerja digital dunia, namun bukan pusat kepemilikan digital dunia. India tidak meloncat tiba-tiba untuk menjadi pabrik programmer dunia. Ia dibentuk secara bertahap, oleh sejarah, oleh krisis, oleh globalisasi, dan oleh kebutuhan dunia barat itu sendiri. Dan pada akhirnya kita harus bertanya, apakah ini kisah tentang India yang bangkit, atau tentang dunia yang menciptakan India sebagai mesin digitalnya sendiri? Jika kamu ingin lebih banyak cerita seperti ini tentang sejarah tersembunyi di balik dunia modern, subscribe. Karena sejarah sebenarnya tidak pernah benar-benar selesai. See you later.